Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Kurang kompak saya dengar suaranya ibu-ibu di belakang ini. Wa la ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang insya Allah kita semua yang hadir pada malam ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ma an'amallahu ala abadin min ni'matin faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia membaca atau mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali dia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur bukan karena meninggalnya tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita, tapi malam ini kita bersyukur karena hadir bertakziah. Hadir bertakziah apa? Ibu besar pahalanya. Man azza musaban falahu mitlu ajrihi. Kata Nabi, siapa yang takziah dia hibur itu tetangganya yang tertimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang tertimpa musibah itu. Jadi kalau seumpama keluarga yang ditinggalkan ini diberikan musibah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, sabar menerima itu musibah, sabar menerima itu cobaan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya 100 miliar, maka kita yang hadir bertakziah malam ini dapat juga pahala 100 miliar dari Allah. Alhamdulillah. Kalau ada tetangga meninggal ibu, jangan malas datang takziah, ibu ya. Kenapa? Karena besok-besok kita yang akan ditakziahi. Betul? Kalau mau banyak yang datang bertakziah di rumah tak, kalau meninggal sekarang rajin juga takziah. Ada orang biar ada tetangganya Pak meninggal tidak mau datang takziah. Kenapa tidak datang? Satu penyakitnya Pak. Apa itu? Al-makutu. Hadir bertakziah itu besar pahalanya. Kelak di hari kemudian sekelompok kaum, sekelompok manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ada mahkota di atas kepalanya. Mereka adalah orang-orang yang rajin takziah selama hidup di dunia. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahallahu ta'ala min hulail karamati yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa yang takziah tetangganya, saudaranya, kerabatnya yang tertimpa musibah, maka kelak di hari kemudian Allah akan pakaikan mahkota di atas kepalanya. Ini Allah yang langsung pakaikan mahkota, Allah yang langsung memberikan penghargaan. Pak Bupati Pindrang saja memberikan ucapan selamat kepada Pak Desa, luar biasa gembiranya. Apalagi kalau Allah yang memberikan penghargaan, ucapan selamat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini singkat sekali. Dunia ini Bapak Ibu bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya, ini dunia tempat meninggal kita yang sesungguhnya. Berapa lama sih kita hidup? Singkat sekali kita hidup. Apalagi kita ini Pak Ibu umat Rasulullah, tidak ada yang panjang umurnya sampai 1000 tahun seperti umurnya Nabi Adam. 200 tahun sekarang saja Pak Ibu. Nah, saya belum dapat yang masih hidup 200 tahun umat Rasulullah. Kalau jamaah yang hadir ini kira-kira ada 200 tahun? Tidak ada ya, 100 saja Pak, susah dicari. Kalau ini almarhum Pak Haji berapa umurnya? 82 tahun. Kalau saya alhamdulillah 31 tahun.
Kalau Pak Kiai Fajar 28 tahun. Kalau beliau ini di Kota Parepare adalah ketua KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Luar biasa, gagah orangnya tapi sayang ada istrinya, Ibu. Ya. Beliau ini kemarin saya dapat juga di grup, beliau termasuk penyuluh agama Islam terbaik 1 tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa beliau. Kalau yang di sampingnya lebih ganteng lagi, Ustaz Al, bukan angkatan laut. Ustaz Al, beliau kepala sekolah ya di pesantren apa lagi Ustaz? DDI Lil Banat. Ya, jadi kalau yang di sampingnya Ustaz Irwan, beliau adalah salah satu MC terbaik yang pernah saya dengar. Walaupun tadi banyak tidak ku tahu apa artinya. Karena saya ini aslinya bukan orang Parepare ya, tapi saya aslinya orang Goa. Jadi kalau saya 31, Ustaz Fajar 28. Kalau Ustaz Al sama 31 tahun. Kalau Ustaz Irwan 55 tahun. Iya. Iya, baru tamat SMA. Jadi kita hadir pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi almarhum Pak Haji ini 82 tahun. Kita rata-rata umat Rasulullah berapa umurnya Bapak Ibu? 60 sampai 70 tahun. 60-70 tahun itu singkat sekali. Kenapa? 1000 tahun menurut hitungan kita, 1 hari menurut hitungan Allah. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun menurut hitungan kalian wahai manusia itu 1 hari menurut hitungan Allah Tuhanmu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini 60 sampai 70 tahun atau seperti umurnya Pak Haji ini 82 tahun, berarti sebenarnya hidup di dunia kurang lebih 1 jam saja. Singkat sekali kita hidup. Singkat, tapi itu menentukan kehidupan kita di akhirat. Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Umur yang sangat singkat ini, jangan ada kata-kata nanti untuk banyak berbuat kebaikan, banyak ibadah, banyak amal soleh, rajin ke masjid sholat berjamaah. Jangan ada kata-kata nanti saya baru taubat. Kapan Pak? Nanti saya tua, nanti saya pensiun. Kita tidak tahu kapan kita mati, betul? Apalagi tabi kalau usia Pak di atas 60 tahun, rajin-rajinlah berjamaah di masjid. Saya itu Ibu termasuk orang yang sangat senang jikalau ada orang umurnya di atas 60 tahun masih rajin ke masjid sholat berjamaah, rajin mendengarkan ceramah agama seperti ini. Berarti ini Bapak betul-betul banyak ingat mati, mempersiapkan bekal untuk hari kematiannya. Karena kadang ada juga orang semakin tua bukannya banyak ibadah, justru semakin bergaya seperti ABG. Tidak mau kalah dengan gayanya itu ABG, anak muda. Umurnya 69 tahun, gigi tinggal 2 biji, masih nasuka pakai celana botol. Tiap hari bertanya, adakah acara malam ini? Orang kala tua itu persiapkan bekal yang cukup untuk hari kematian kita, karena kematian semakin mendekat sama kita. Tapi kalau kita bicara mati, tidak mesti tua orang, betul? Kematian itu tidak pandang bulu, datang kepada siapapun, datang kepada siapa saja, datang kepada yang miskin, datang juga kepada yang kaya, datang kepada yang sakit, datang juga kepada yang sehat, datang kepada yang tua. Ternyata kematian datang juga kepada yang muda. Kemarin ada artis kecelakaan, siapa namanya itu Ibu? Kentara ini rajin nonton gosip. Vanessa Angel, kalau masih muda sekali umurnya itu. Jadi kematian itu tidak pandang bulu, tidak mesti tua, tidak mesti sakit. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, justru Bapak Ibu lebih banyak itu orang mati sehat daripada orang mati sakit. Kalau saya pribadi Bapak Ibu tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar ada orang sakit mati bersamaan, mati berjamaah. Yang biasa terjadi orang sehat mati berjamaah. Tidak pernah itu kita dengar di rumah sakit ini meninggal semua pasiennya karena penyakit yang dideritanya. Tidak pernah.
Yang biasa terjadi orang sehat mati berjamaah. Ada pesawat jatuh, keadaan ratusan meninggal. Saya tanya ke ibu, itu yang meninggal pada umumnya orang sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Sehat. Ada lagi gempa, tsunami, keadaan ribuan orang meninggal. Itu yang meninggal rata-rata sehat atau sakit? Rata-rata sehat semua. Makanya kita yang sehat-sehat ini jangan selalu mengatakan saya ini masih lama baru datang aja. Selalulah mempersiapkan bekal untuk hari kematian kita. Karena kematian itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti mati. Jadi kematian itu pasti. Yang tidak pasti itu Pak Caleg. Kalau kita bicara mati itu sudah pasti. Biar bergabung seluruh jin dan manusia menghalangi ajal kematian kita. Kalau ajal sudah sampai pasti mati. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz bilang sekian tahun kita hidup di alam dunia ini. Makanya kalau ada tetangga meninggal ibu, tidak usah terlalu heran, tidak usah terlalu kaget. Betul? Ada orang meninggal tetangganya bapak ibu luar biasa herannya. Heran tuh kita ibu di sebelah, kenapa meninggal terus? Nah bilang masa tadi pagi itu saya lihat lewat-lewat depan rumah senyum-senyum sama saya, sore meninggal nih. Kenapa mesti heran? Yang kita herankan itu kalau pagi dia meninggal, sore kita lihat lewat-lewat depan rumah senyum-senyum sama kita. Apalagi nak panggil ke sini kok. Itu baru heran. Jadi kita semua ini pasti akan wafat. Kita semua pasti akan mati. Jadi tidak usah kita katakan seandainya kau bawa ke rumah sakit ini pasti tidak mati. Biar di mana berada pasti mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, jikalau kematian datang kepadamu, maka pasti kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kalian sembunyi dalam benteng yang kokoh. Jadi ayat ini ibu sebenarnya sudah bisa mematahkan sebagian pemahaman masyarakat yang mengatakan, weh jangan kau foto bertiga. Pernah dengar begitu ibu? Kenapa beda kalau foto bertiga orang? Mati yang di tengah, jadi yang di sampingnya tidak bakalan mati. Nah, semuanya akan mati. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kiai Fajar. Oh kita semua ini pasti akan mati. Kita semua pasti akan wafat. Yang menjadi cita-cita kita bagaimana supaya kita wafat dalam keadaan selamat. Diambil nyawa tak lemah lembut. Karena kalau datang ajal itu macam-macam caranya orang dicabut nyawanya. Tidak semua orang dicabut nyawanya itu dalam keadaan lemah lembut. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah An-Naziat. Wan nazi'ati garqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kenapa mesti beda? Kenapa ada orang dicabut nyawanya lemah lembut? Nabi katakan kama yakhruju sya'ru minal ajin. Rohnya keluar dari tubuhnya seperti rambut ditarik dari adonan tepung. Saking halusnya itu kalau dicabut nyawanya. Orang bagaimana itu bagus hubungannya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Biar sementara sibuk kerja di rumahnya, di kantornya, sibuk jaga tokonya, nah dengar azan di masjid, nah tinggalkan pekerjaannya, ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Mereka paham tujuan hidup bahwa sesungguhnya hidup yang sebenarnya itu bukan di sini tapi di sana, bukan sekarang tapi nanti, bukan di dunia tapi di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat jauh lebih baik, lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan urusan dunia. Perbandingan dunia dengan akhirat Pak, kalau kita celupkan ini jari telunjuk ke air laut, kita celupkan ini jari telunjuk ke air laut lalu kita angkat, maka di jari telunjuk kita ada setetes air. Itu ibarat dunia, air yang ada di bawah ibarat akhirat. Makanya silahkan cari dunia tapi jangan lupakan urusan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan akhirat. Itulah sebenar-benarnya kehidupan, sebenar-benarnya kebahagiaan. Bagus juga hubungannya terhadap tetangganya. Kalau orang seperti ini insya Allah dicabut nyawanya, kenikmatan dia rasa, lemah lembut dicabut nyawanya. Ada juga yang mengatakan sakit juga narasa pada saat mau dicabut nyawanya tapi sakit enak. Sama juga halnya Pak, kalau pulang di tempat kerja ta, sampai di rumah panggil istri ta, suruh uruk badan ta, kadang sakit kita rasa panggil istri ta. Apa beda dariku sayang? Apa kalau kita panggil ke istri ta Pak? Unda. Jadi ummi Pak ya, jadi ummi katanya. Jadi jangan sampai kalau punya anak banyak
Hilang itu panggilan umminya. Jadi biar banyak anak tetap ummi ya. Karena kadang ada juga itu kalau baru sudah menikah romantis betul sama pasangannya. Nabi itu kalau panggil istrinya Aisyah ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi bisa Pak sebentar pulang tempat ini sampai di rumah panggil juga ibu di rumah ya Humairah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya Humairah, bukan ya ikan mairo alias ikan lure. Karena kadang ada juga itu kalau panggil istrinya ibu terlalu jujur. Mentang-mentang besar badannya istrinya kalau panggil apa bilang, oh ya wahai lemari 2 pintu. Bilang suaminya, bilang istrinya apa kau bilang PC? Ada orang PC di sini ada banyak. Tidak apa-apa ibu bersyukur itu jadi orang PC. Kenapa orang PC panjang umurnya? Karena irit nafasnya. Jadi panggil istri ta, suruh uruk badan ta. Kadang sakit kita rasa, tapi di balik rasa sakit itu ada kenikmatan yang luar biasa. Sama juga halnya ketika orang bagus agamanya itu dicabut nyawanya. Sakit dia rasa, tapi di balik rasa sakit itu ada perasaan nikmat yang dia rasa. Tapi ada juga ulama yang mengatakan memang tidak sakit rasa. Kenapa? Dia lihat tempatnya di surga. Itu malaikat Jibril, malaikat Israel buka sayap kanannya untuk apa? Memperlihatkan tempatnya di surga. Dihibur sama malaikat. Allah takhaf wa la tahzanu. Jangan kau menangis, jangan kau sedih, jangan kau susah. Ini tempatmu di surga. Makanya dia senyum. Makanya biasa gitu melihat orang mau meninggal parah penyakitnya, tapi ketika mau dia beli nyawanya masih senyum. Betul? Itu karena dia lihat tempatnya di surga. Nah, lihat istananya di surga, kamar-kamarnya di surga. Sama juga halnya ibu kalau nonton ke TV, nonton ke sinetron. Biasa nonton sinetron kah? Sering. Ya, jadi kalau nonton sinetron itu kalau suruh filmnya, sinetronnya biar nagih ke nyamuk, kadang tidak dirasa. Betul? Karena enak yang kita lihat. Atau Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf Pak? Di mana kenalan? Ceritanya saja ya, berarti tahu. Itu kan Nabi Yusuf, nabinya Allah yang paling ganteng, paling tampan. Ya. Sama gantengnya saya kata beliau. Alhamdulillah. Itu kan sering kita dengar kisah Nabi Yusuf. Ketika istri-istri para menteri, para raja melihat ketampanan wajahnya, apa yang terjadi? Itu istri-istri para menteri tidak merasa potong-potong jari tangannya. Saking indahnya nikmatnya melihat wajahnya Nabi Yusuf. Baru wajahnya Nabi Yusuf lihat tidak merasa potong-potong itu jari tangannya. Apalagi orang mukmin itu, orang beriman itu. Insya Allah kita yang hadir ini pada saat datang ajal melihat langsung surganya Allah yang jauh lebih indah dari wajahnya Nabi Yusuf. Pantas diambil nyawanya tidak merasa. Itulah orang yang berakhir dalam kodam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya setiap selesai sholat ibu Pak minta kepada Allah supaya husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di akhir hayatnya melakukan perbuatan baik. Boleh saja sementara mengaji datang ajal husnul khatimah. Boleh saja sementara sedekah datang ajal husnul khatimah. Boleh saja sementara zikir datang ajal husnul khatimah. Jadi itu yang menentukan selamat atau tidaknya orang, tergantung amalan apa yang dilakukan pada akhir hayatnya. Jadi akhir yang menentukan, innamal a'malu fil khawatim. Akhir yang menentukan. Ada orang lomba lari 10 putaran, biar paling di depan pada saat dia lomba di putaran 10 belum bisa dihitung ini juara 1. Kapan dihitung Pak? Kapan dihitung? Sampai di finish, akhir yang menentukan. Makanya kalau ada tetangga kita suka meresahkan di kampung kita ini, jangan langsung ponis pasti masuk itu neraka. Karena siapa yang tahu akhir hayatnya. Betul? Mestinya kita doakan supaya diberikan hidayah oleh Allah. Kita berikan nasihat-nasihat yang baik. Karena biar bagaimana nakalnya orang, banyaknya dosanya orang, mau juga itu masuk surga. Betul? Kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak maksiatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah supaya meninggal di tempat-tempat yang baik. Manakah tempat-tempat yang baik? Mekah, Madinah. Seperti yang dijelaskan Nabi dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Minta kepada Allah supaya meninggal di tempat-tempat yang baik. Mendengarkan ceramah agama begini, tempat baik. Manakah tempat-tempat yang baik? Masjid. Ada jamaah pernah bilang kalau begitu beruntung itu yang pernah saya lihat di televisi Pak Ustaz. Kenapa ibu? Di masjid kita mau meninggal, aku bilang pergi sholat. Nabi bilang tidak, mencuri ampli. Itu tempatnya bagus tapi perbuatannya tidak bagus karena mencuri.
Minta kepada Allah supaya meninggal di waktu-waktu yang baik. Manakah waktu-waktu yang baik? Bulan suci Ramadan. Manakah waktu-waktu yang baik? Malam Jumat, hari Jumat. Ma min muslimaini yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahallahu ta'ala anhu adabal qabr. Tiadalah seorang muslim meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Kalau malam Jumat atau hari Jumat datang ajal, tapi jangan bunuh diri Bu kalau malam Jumat. Malam apa ini Kang? Nah, jangan bunuh diri sebentar nah. Itu kalau orang bagus agamanya nah datang ajal tidak diperiksa dalam kuburnya. Sudah ada 22 menit ini. Baik, kita bagaimana ini? Lanjut atau bukan di grup sini, Pak? Baik, lanjut lagi sedikit. Ya, sekitar 3 menit sampai 5 menit. Itulah orang yang berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Jadi seseorang itu meninggal Bapak Ibu tergantung kebiasaannya selama hidup di dunia. Makanya biasakan yang baik-baik. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan mautun nas fi adatihim, seseorang itu meninggal tergantung apa-apa kebiasaannya selama hidup di dunia. Yang rajin mendengarkan ceramah agama, insya Allah meninggal pada saat mendengarkan ceramah agama. Yang rajin sholat berjamaah di masjid, biasanya meninggal pada saat sholat berjamaah di masjid. Dan itu banyak kita saksikan. Rajin sholat berjamaah, meninggal juga di masjid. Yang rajin berzikir meninggal juga pada saat zikir. Yang rajin gosip biasanya meninggal juga pada saat gosip. Makanya kalau kita kumpul-kumpul Ibu, lebih bagus kebaikannya saja orang kita cerita. Setuju? Setuju Ibu? Kalau kebaikannya orang kita cerita, kita dapat pahala. Jeleknya orang kita cerita, dapat dosa. Yang mana kita mau pilih? Mau dapat pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Makanya kebaikannya saja orang kita cerita. Tidak usah pusing urusannya tetangga. Kadang tetangga naik rezeki, dia naik tensinya. Tetangga beli mobil baru dia yang pusing. Pasti nak kredit itu. Kenapa kalau nak kredit bukan kita bayar, kena susah kita. Betul? Betul? Kalau perlu kasih keluar juga kendaraan baru Ibu, baru kita lomba. Lomba apa? Siapa duluan ditarik. Kalau kita paksa. Jadi biasakan yang baik-baik. Insya Allah meninggal juga dalam keadaan berbuat baik. Karena kadang ada juga orang dicabut nyawanya luar biasa sakitnya. Kalau ada rasa sakit yang pernah kita rasakan di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya ketika dicabut itu nyawanya. Huwa qadaru salasami'atin darobatan bisayf, dicabut rohnya, dicabut nyawanya seperti 300 tebasan pedang. Saking sakitnya itu kalau dicabut nyawanya. Orang bagaimana itu? Jelle hubungannya kepada Allah. Mengaku Islam tapi nanti hari Jumat baru injak masjid. Itu pun paling terlambat masuk, paling cepat keluar, ngambil lagi sandal orang. Insya Allah tidak ada di tempat ini yang seperti itu ya, tidak ada jamaah yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kalau hari Jumat itu cepat-cepat kita ke masjid Pak, cepat-cepat kita ke masjid. Tapi kita bersyukur itu kalau ada jamaah yang hadir ini rutin ke masjid setiap hari Jumat. Karena kadang ada juga mengaku Islam biar hari Jumat tidak mau injak masjid. Nah bilang tetangganya, Pak sudah azan Jumat di masjid, ayo kita ke masjid sholat Jumat. Apa Nabi bilang? Jalan duluan mau ke Sabtu bisa ya baru jalan kan. Kenapa ada orang sholat Jumat di hari Sabtu? Kalau orang rusak itu hubungannya kepada Allah. Waktu sholat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah sholat iyyaka na'dukung wa iyyaka nastanro. Lalu dia suaminya baca SMS sembunyi-sembunyi, angkat telepon bisik-bisik, bukannya mengadu kepada Allah Bapak Ibu. Dia mengadu ke dukun. Pak dukun, saya lihat ini gayanya suamiku lain-lain. Dia baca SMS sembunyi-sembunyi, angkat telepon bisik-bisik. Sepertinya ini suamiku Pak dukun tertarik sama Rojali, rombongan janda liar. Adakah? Jadi itu tidak bagus hubungannya kepada Allah. Tidak bagus hubungannya terhadap sesamanya. Banyak musuhnya, banyak bombeknya, banyak orang natipu mati. Dicabut nyawanya luar biasa sakitnya. Dan lihat tempatnya di neraka. Makanya biasa gitu melihat orang mau meninggal gelisah. Gelisah dia berteriak-teriak di dalam ruangan. Berteriak-teriak dalam ruangan dia. Panas kiku rasa. Panas kiku rasa. Jangki salah sangka kita Ibu. Ada yang guna-guna ini panas katanya narasa. Panas narasa padahal dua AC di ruangannya dia bilang panas. Kenapa panas narasa? Dosanya yang bikin panas. Kenapa? Orang banyak bombeknya, banyak musuhnya, banyak orang natipu mati. Itu kalau orang banyak bombeknya. Ada musuh tak? Ada. Ada bombek tak?
Kalau kita punya musuh, mari kita saling memaafkan ibu ya. Jangan sampai gara-gara bombe satu, musuh satu menjadi penghalang bagi diri kita untuk masuk surga sekalipun ibadah kita hebat. Itu orang yang banyak bombenya di akhirat nanti dibangkitkan dari kuburnya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Kalau banyak bombenya tidak bagus bicara dengan tetangganya. Nah, bilang ibu, man rasa itu saya ustaz, saya ini bertahun-tahun tidak pernah baku bicara dengan tetanggaku. Ih, kenapa bisa ibu? Tunggu dulu pak ustaz, itu tetanggaku di sebelah orang Pepe. Mana sih kalau orang Pepe bisa mau temani bicara. Itu kalau orang banyak bombeknya, banyak musuhnya, diambil nyawanya, nah lihat tempatnya di neraka. Makanya gelisah, merah itu mukanya, merah matanya, bahkan hitam mukanya, nah lihat tempatnya di neraka. Wajib ayauma edem be jahannam, hari itu dinampakkan neraka jahannam. Makanya gelisah dia. Dia lihat ular berkepala 9, dia lihat kalajengking raksasa, dia lihat malaikat Zabania, dia lihat api yang menyala-nyala, sehingga pada saat mau dicabut nyawanya gelisah, sedikit-sedikit ke kiri, sedikit-sedikit ke kanan. Kenapa tidak tahan dengan penderitaan sakarat? Mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari kematian yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berhubung karena waktu yang membatasi kita, ini saja yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya manusia biasa, pasti punya banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak bicara, banyak salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.